Publik memberikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi yang berani memberikan sanksi kepada calon kepala daerah yang melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif atau TSM. Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah, kenapa ada perlakuan yang berbeda antara calon kepala daerah di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur dan Kabupaten Serang, Banten, sama-sama melakukan pelanggaran TSM, calon kepala daerah di Mahakam Ulu Kalimantan Timur didiskualifikasi, sedangkan calon kepala daerah di Serang Banten yang notabene adalah istri Menteri Desa, hanya dikenakan sanksi pemilihan suara ulang, tanpa mendiskualifikasi calonnya. Apakah karena dia istri seorang pejabat? Simak faktanya di video ini, dan bagi kalian yang berani berbeda, silahkan like dan subscribe video ini, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Fakta Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu. Pilkada di Kabupaten Mahakam Ulu diikuti oleh 3 pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 1, pasangan Yohanis Afun yang berpasangan dengan Huan Jenau, diusung oleh Partai PDI Perjuangan dan Golkar. Kemudian pasangan calon nomor urut 2, pasangan Novita Bulan yang berpasangan dengan Artia Fatra Martin diusung oleh Partai Gerindra, dan yang terakhir, pasangan calon Owenama yang Sari Belawan yang berpasangan dengan Stanislaus Liah diusung oleh 3 partai politik yaitu PAN, Demokrat dan PKB. Hasil akhir berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu, menetapkan pasangan calon nomor urut 3 menang dengan perolehan suara sebesar 44,3%. Kemudian disusul pasangan calon nomor urut 2, dengan perolehan suara sebesar 37,87% dan terakhir pasangan calon nomor urut 1 dengan perolehan suara sebesar 17,83% suara. Hasil penetapan KPU inilah yang kemudian digugat oleh tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1 dan 2 ke Mahkamah Konstitusi, yang berakhir dengan keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan calon kepala daerah nomor urut 3 didiskualifikasi. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemilihan suara ulang di Mahakam Ulu tanpa mengikut sertakan calon nomor urut 3. Lalu apa saja bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 sampai harus diberi kartu merah dilarang ikut pilkada ulang? Salah satu alasan mendasar yang dibacakan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Isra Saldi dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi adalah ditemukan bukti adanya perjanjian antara calon nomor urut 3 dengan 28 ketua RT dari 18 desa dan 5 kecamatan yang isinya bahwa apabila calon nomor urut 3 menang, mereka berjanji akan memberikan alokasi dana kampung sebesar 4 sampai dengan 8 miliar per kampung dan dana pembinaan dasawisma antara 5 sampai 8 juta per dasawisma. Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa kontrak politik semacam ini sudah dapat dikategorikan suap politik yang dapat mempengaruhi independensi pemilih. Sayang sekali bahwa pasal ini tidak dikenakan untuk calon presiden yang juga mengadakan kontrak politik dengan kepala desa, seperti misalnya janji perpanjangan masa jabatan kepala desa dan janji menaikkan dana desa. Kira-kira perbedaannya apa ya? Jika kalian tahu jawabannya, tuliskan di kolom komentar. Sekarang kita lanjut untuk membandingkan dengan calon Bupati Serang, istri seorang menteri, juga terbukti melakukan pelanggaran yang bersifat TSM sama seperti di Mahakam Ulu, tetapi calonnya tidak didiskualifikasi. Di Kabupaten Serang, pilkada diikuti oleh 2 kandidat, yaitu calon nomor urut 1, pasangan Andika Hazrumi yang berpasangan dengan Nanak Supriyatna diusung oleh Partai PDI Perjuangan, Partai PKN, Demokrat, PKB, Golkar dan P3. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2, pasangan Ratu Rachmatu Zakiyah yang berpasangan dengan Muhammad Najib Hamas, diusung oleh koalisi partai besar di antaranya PAN, Perindo, PSI, Partai Garuda, Nasdem, PKS, PBB dan Partai Gerindra. Ratu Rachmatu Zakiyah, calon bupati nomor urut 2 diketahui adalah istri Menteri Desa, Yandri Susanto. Hasil real count KPU menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut 2, unggul jauh dari lawannya dengan perolehan suara sampai 70,18% berbanding lawannya yang hanya memperoleh 29,82%. Keputusan sidang sengketa Pilkada Serang yang dibacakan pada hari Senin tanggal 24 Februari, memutuskan membatalkan kemenangan pasangan calon nomor urut 2, dengan dasar pertimbangan telah terjadi pelanggaran pilkada yang terjadi secara masif, terstruktur dan sistematis, yaitu dugaan keterlibatan Menteri Desa Yandri Susanto yang mengarahkan kepala desa untuk mendukung istrinya. Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa terdapat video pernyataan kepala desa yang memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 yang diduga sebagai imbas dari keikutsertaan atau keterlibatan Yandri Susanto sebagai Menteri Desa. Namun sayang sekali, walau terbukti pelanggaran ini masih terjadi semua wilayah di Serang, Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan keikutsertaan kedua calon nomor urut 2, baik calon bupati maupun wakilnya. Dan disinilah kejanggalan putusan Mahkamah Konstitusi yang patut dipertanyakan. Ketika Hakim Isra Saldi membacakan dasar pertimbangan sehingga pasangan calon Bupati Mahakam Hulu harus didiskualifikasi, Hakim menyebutkan, seandainya Mahkamah, misalnya, hanya memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mendiskualifikasi yang bersangkutan, dalam batas penalaran yang wajar, dampak kontrak politik atau vote buying, dimaksud masih belum akan hilang pengaruhnya terhadap pemilih. Terlebih, Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh yang juga orang tua calon Bupati nomor urut 3 masih menjabat sebagai Bupati Mahakam Ulu, kata Saldi.
Jika Hakim Mahkamah Konstitusi khawatir dampak perjanjian kerjasama antara Ketua RT dengan calon Bupati Mahakam Ulu akan kembali berpengaruh pada pemilihan ulang jika calon Bupati Mahakam Ulu masih diikutkan, lalu kenapa Mahkamah Konstitusi tidak mengkhawatirkan dampak kontrak politik antara Menteri Desa dengan para kepala desa diserang? Selisih suara antara pemilih calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 2 di Kabupaten Serang sangat jauh, yaitu selisih 47,36%, atau sekitar lebih dari 300.000 pemilih. Secara logika, dengan selisih suara yang terlalu jauh ini, maka akan diulang berapa kalipun jika calonnya masih yang itu juga, maka tidak akan mempengaruhi jumlah perolehan suara. Terlebih lagi, Yandri Susanto sampai saat ini masih menduduki jabatan sebagai Menteri Desa. Bisa saja para kepala desa yang dijanjikan sesuatu masih akan terikat kontrak yang tidak akan berubah sampai pelantikan sang istri menteri. Bagaimana menurut kalian? Adilkah jika dua calon kepala daerah yang sama yang melakukan pelanggaran TSM namun mendapatkan perlakuan yang berbeda?